Selamat malam Bang Parisman. Bang Parisman. Ya, malam. Kita bahas sedikit nih soal audit, dari perkembangan soal audit ya sih Bang. Yang kemarin juga dipertanyakan juga oleh sebanyak segelintir. Dari awal itu memang kita sebagai kuasa donatur udah sampaikan bahwasanya sebelum ada laporan pemberitahuan pasca dari dari NTT ya, kita sebenarnya terkait masalah adanya pengalihan itu sangat berpikir secara detail ya. Ini gimana caranya nanti di sana? Terus mekanismenya gimana? Terus kalau kita diberikan pemberitahuan seperti itu, ya seharusnya itu sepaket dengan laporan auditnya supaya apa yang menjadi sengketa sekarang ini atas sisa donasi yang memang kalau itu digunakan memang untuk bantuan ke sana, ya dibuatkan saja misalnya laporan audit itu menjadi data pendukung supaya kita atau masyarakat juga dapat melihat bahwasanya secara terperinci dan pelaksanaan itu dapat dibuktikan dengan laporan audit itu. Tapi kita kan nggak mendapatkan, alasannya nanti laporan akhir tahun. Padahal saya berpikir laporan audit pelaksanaan pengalihan donasi itu berbeda dengan laporan akhir tahun. Harusnya berbeda gitu ya. Tapi kan kita nggak mau terlalu jauh karena saya pikir yayasan juga mendirikan yayasan itu pasti sudah paham aturan. Sudah mengetahui karena ada undang-undang yayasan, bagaimana mekanismenya dan lain-lain. Ketika dia bilang nanti akhir tahun ya silakan saja. Tapi ternyata sekarang kita lihat muncul menjadi persoalan kan, gitu kan. Ya nanti tinggal dipertanggungjawabkan saja gitu kan. Bicara bertanggung-jawaban Bang, apakah sebagai PH dari donatur sendiri ya udah ada statement bahwa sudah di-close, karena sudah pengadilan sendiri sudah meng-closing dan sudah mencabut sendiri. Namun dari pihak PH-nya donatur sendiri ini bukan titik terakhir untuk bilang close. Ya, dan akan mencari siapa yang benar-benar donatur sebenar dan mencari investigasi untuk orang itu. Gimana Bang? Awalnya memang ketika pasca gugatan itu telah diputus berdasarkan sistem EKAD Mahkamah Agung jam 3 sore itu ya. Terus kemudian malamnya kita rilis pemberitahuan bahwasannya dengan ini gugatan telah dikabulkan, lantas kemudian kita sebagai kuasa donatur undur diri. Itu maksudnya begini loh Mas ya. Kita melihat persoalan ini nggak kunjung bertepi dan kita pun nggak mau memperkeruh suasana ini. Kita ingin persoalan ini cepat selesai. Kalau nggak selesai-selesai, ya kita undur diri. Tapi ternyata dengan kita kemarin undur diri, ada lagi. Saya mendengar bahwasannya ada investigasi yang dilakukan oleh timnya FA ya ke donatur atau klien kami. Ini kan menurut saya ya, saya hanya mencoba berpikir secara realistis saja. Kan sudah dilaporkan di Polres Tangerang ya. Kalau memang diduga ada sesuatu hal yang tidak relevan, nanti kan biarkan saja pihak Polres yang manggil, menghormati proses hukum. Kenapa dilakukan investigasi? Sekarang apakah pantas klien kita itu investigasi dan seakan-akan dugaan saya ada tekanan dan lain-lain berdasarkan pembicaraan itu kan udah sempat dikeluarkan itu rekaman pembicaraannya kan. Siapa yang datang ke sana itu utusannya daripada kuasanya Agus ya, dia melakukan itu, dia harus pikirkan matang-matang ya. Kalau ini berimplikasi nanti terhadap proses upaya-upaya yang lain yang menimbulkan tekanan psikis dan lain-lain, ya tentu kita akan coba pikirkan lagi langkah-langkah yang selanjutnya untuk itu. Karena apa? Nggak baik lah ya. Kalau memang sudah dilaporkan, nanti biar ditunggu. Jangan dikejar-kejar ke sana segala macam. Kita itu nggak pernah, saya ini nggak pernah itu membuli-buli Agus itu ya. Nggak pernah saya ngejar-ngejar Agus ya. Jadi artinya Agus sebagai pemberi kuasa kepada tim kuasa hukumnya, saya nggak pernah ganggu, nggak pernah usil ya. Apapun yang dilakukan sekarang di media saya nggak pernah usil. Saya menghormati sebagai disabilitas. Tapi klien kita juga sebagai donatur janganlah diancam-ancam. Udah dibilang, apakah kamu beri kuasa? Kita mungkin masyarakat dengar itu ya, dibuka itu sudah. Apakah memberikan kuasa kepada ini segala macam? Iya, memang saya memberikan kuasa. Terus mau ditekan-tekan segala macam. Ngapain? Ini kan nggak boleh ya.
Saya memang dari kemarin itu diam karena berpikir saya menghormati kuasanya si Agus. Kita juga sebagai para kuasa hukum karena tidak memiliki kepentingan personal karena pembelaan saja. Saya menghormati. Ada di sana kuasanya itu beberapa ya kita kenal juga baik. Saya sekarang ini sedang menjaga proses pertemanan sebagai sesama kuasa hukum. Saya menghormati sebagai sesama kuasa hukum karena menurut saya peristiwa ini akan berlalu. Suatu saat kita akan bertemu dengan persoalan yang berbeda. Jangan jadikan ini menjadi dasar kita untuk nanti terpatri rasa kebencian, ya. Jangan ya. Dan siapa yang diutus ke sana mencoba memberikan tekanan-tekanan, ini tolong dipikirkan baik-baik. Apakah ini pantas? Apakah tidak? Kira-kira ini menyinggung perasaan enggak? Pikirkan juga. Kalau saya mau menyerang-nyerang misalnya soal-soal terhadap apa yang saat ini orang dibully terhadap Agus segala macam, ya saya kasihan lihat Agus udah nggak boleh ya melakukan itu. Dia sekarang ini harus kita perhatikan karena dia juga sekarang udah nggak mendapatkan, masa iya kita mau ini. Tapi ya jangan juga lah klien kita digitu-gituin. Ya saya meminta ya ini jangan sampai nanti dilakukan lagi karena saya udah dapat komunikasi katanya ini dikejar-kejar orang tuanya dan lain-lain. Ini nanti berpotensi untuk menjadi persoalan-persoalan lain nantinya ya. Saya ingatkan yang datang ke rumahnya itu harap dipikirkan ulang gitu ya. Harap dipikirkan ulang, kita saling menghormati sebagai sesama kuasa hukum, kita jangan saling menyentuh ya. Karena saya menganggap ini sudah case close kalau bagi saya. Saya menganggap case close itu adalah saya tidak mau persoalan ini akhirnya menjadi satu persoalan yang masuk kepada persoalan pribadi nantinya ya. Tapi kan pertanyaan Bang, sebagai kuasa hukum atau sebagai kuasa yang kita anggap merasa kecolongan dalam uang yang kita anggap uang donasi lari ke sana, itu kita punya hak untuk melacak karena kan ya maaf ya saling ketidakpercayaan soal kata dipercaya nama donatur dan tulis-tulisan dan benar atau enggaknya Bang. Gimana Bang? Ini terkait yang mana? Yang soal investigasi yang Abang bilang nggak boleh datang ke rumah-rumah yang nulis itu Bang. Kuasa lah. Maksud saya gini ya. Kalau tadinya belum dilaporkan, itu pun sebenarnya menurut saya ya boleh-boleh saja ya sah, tapi secara etika saya pikir tidak. Tapi ini kan sudah dilaporkan, biarkan saja nanti kan pihak kepolisian kan memanggil, gitu loh ya. Hormati dong. Kok pihak kepolisian sudah dilaporkan kita, kok dia malah melebihi kapasitas kepolisian? Artinya malah melebihi fungsi penyidik, datang ke sana kalau cuman berkunjung silaturahmi nanya nggak apa-apa, tanya misalnya apakah benar, tapi jangan sampai nanti saya rangkum pembicaraannya ya, saya rangkum, saya hanya ingin diantara kita tidak ada punya persoalan personal, kan kita nggak boleh saling mengusik ya, kita nggak boleh saling mengganggu. Karena apa? Saya sangat menghormati profesi kita sebagai sesama lawyer, tapi jangan mencoba membuat satu situasi yang membuat kita menjadi satu persoalan pribadi, ya, jangan. Ini saya pikir kita tidak tahu nasib manusia, kita udah nggak tahu, ya, nasib manusia kita nggak tahu. Jangan, kalau kita memang mau bicara eskalasi, lakukan eskalasi yang baik, lakukan eskalasi yang memenuhi kriteria ini layak atau tidak. Kalau mencoba memberikan satu tekanan-tekanan sampai membuat stres, mengganggu psikologis daripada keluarga, saya pun sebagai kuasa donatur nggak akan tinggal diam untuk itu, gitu loh ya. Jadi intinya Abang juga siap ya untuk dalam nanti kalau salah satu donatur itu ada ancaman. Lah ya iya dong. Sekarang gini, untuk klien sudah ditanya apakah memberikan kuasa apa tidak, dijawab di telepon itu, iya kami memberikan kuasa. Kok malah ditekan lagi dengan sampai ke orang tua segala macam, apalagi masalah data pribadi dan lain-lain ya kan. Janganlah ya, saya hanya menyampaikan, saya selama ini diam, saya tenang, tidak mencoba memberikan statement apapun. Ini bahagian daripada rasa saya, setiap orang, setiap kita sebagai sesama profesi, saya harus menghormati itu setinggi-tingginya. Ya, ini kan hanya persoalan ini gitu ya. Kita nggak pernah berpikir bahwasannya jangan sampai tindakan-tindakan ini menjadi terlihat offside dan overconfident, gitu ya. Bang, kemarin kan kata donatur itu kan resminya di salah satu lawyer atau Abang sendiri yaitu si Pablo Benua. Nah, Pablo Benua dipertanyakan doang soal kapasitas dia benar atau enggaknya punya KPM. Jadi gini ya,
kami memang tidak mau merespon itu. Banyak yang bertanya, maka ini saya pikir ya, saya coba merespon sekali ini. Nggak baik kita saling menghina sesama kita rekan sejawat, sesama pemangku officium nobile ya. Saya nggak tahu kalau yang ngomong itu lawyer atau tidak. Tapi kalau memang lawyer, saya boleh dicek jejak digital saya, tidak pernah saya menghina orang lain. Boleh dicek saya di media, nggak pernah saya melecehkan atau mencemoohkan sesama profesi. Ini dibilang pengacara bodrek lah, dibilang apalah itu, nggak tahu lah apa aja dibilang segala macam. Kalau memang diduga yang bersangkutan atau saudara Pablo Benua ini bukan advokat, laporkan ke organisasi advokat ya. Sampaikan ke organisasi advokat, ada advokat yang ngaku-ngaku advokat, sampaikan itu ke sana. Jadi jangan disampaikan di media terbuka, ini seakan-akan ingin saling menjatuhkan sesama advokat, nggak boleh. Kalau kita hari ini berkonflik, ini kan kita sesama lawyer ini, hari ini kita beda pendapat, besok setelah ini kita bisa berteman, gitu kan? Gitu loh. Jadi saya nggak sepakat saja kalau selalu dihina pengacara bodrek lah, apalah dibilang segala macam, pendidikannya di mana segala macam. Ya kan ada lembaga atau instansi terkait untuk menguji apakah itu benar atau tidak. Katakan kalau dia bukan sarjana hukum, silakan cek ke universitasnya, kan gitu ya. Kalau dia bukan advokat, cek apakah ada basnya yang disumpah oleh pengadilan tinggi atau ada KTA yang dikeluarkan oleh organisasi. Ini kan semua advokat tahu mekanisme itu. Kenapa nggak dilakukan? Kenapa dia sampaikan di media? Gitu, nggak boleh gitu ya. Jangan saling mencemooh, melecehkan dan lain-lain. Saya pun merasa kalau kita sesama advokat nggak menjaga martabat kita, percaya omongan saya, ya kita menjelek-jelekkan sesama advokat, kita juga yang jelek di mata masyarakat, gitu loh ya. Lahir bang, minta pendapat ya bang dari sisi hukum ya bang. Kita anggap udah close soal donatur, soal donasi. Tapi secara praksi hukum melihat bang, kata Novi kan masih simpang siur nih bang, apalagi juga dia akan melaporkan seorang inisial HK dan juga salah satu pengacaranya juga yang itu kita anggap itu kalau udah mengundurkan diri. Dari sisi hukum apa sih bang, maksud sebagai praksi hukum pandangannya gimana dikit bang? Jadi gini ya, saya tidak pernah mengumbar-umbar di media kalau memiliki satu bukti yang cukup untuk melaporkan seseorang, ya. Jadi kalau memang Novi menganggap ada bukti yang cukup untuk melaporkan HK, silahkan laporkan, kasih tahu surat laporannya. Jadi jangan saling mengumbar di media, nanti ini blunder. Kalau di sana juga punya bukti gimana? Kan saling melapor ujungnya kan, saling mempermalukan. Dan ini bisa merembet kepada persoalan lain. Bisa merembet kepada persoalan lain yang akhirnya lari dari persoalan donasi. Kan begitu ya. Jadi kalau lari daripada persoalan donasi, maka yang selama ini diduga ada persoalan atau aib masing-masing, akhirnya harus dikuliti lagi di media. Ini kan jadi repot gitu ya. Maka dari awal kita meminta sesuatu hal yang memang diduga ada satu bukti untuk melaporkan seseorang, ya silent saja laporkan, dorong buktinya. Kan begitu. Jangan keluar-keluar dikit-dikit lapor segala macam. Tapi kalau toh bisa diselesaikan, selesaikan. Karena apa? Jangan sampai karena adu ego ingin membuktikan paling benar, akhirnya diuji bahwasannya fakta-faktanya ternyata semua mendorong bukti. Ya kan? Mendorong bukti. HK mendorong bukti, PN mendorong bukti, akhirnya menjadi masalah yang berkepanjangan lagi. Dan ini akan mempersulit masing-masing, gitu kan? Bang, sebenarnya masalah ini harusnya sudah meredam memang. Ya. Makanya kita pikir ini kan pastinya diduga karena para pihak ini sampai saat ini sedang dalam tahap mencoba menunjukkan dirinya adalah benar. Itu yang membuat dan bertahan. Padahal kita paham, manusia hidup di dunia ini tidak lupa dari kealfahan dan kehilapan. Siapapun orang bisa lupa, siapapun orang bisa alfa, siapapun orang bisa lalai. Soal kesalahan, setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Tapi jangan coba kita bertahan, kita merasa tidak salah, kita merasa selalu benar. Nanti setiap orang yang pernah berinteraksi dan kita memiliki bukti kita pernah melakukan satu kesalahan atau kelalaian, ini saling mendukung dan saling mendorong. Akhirnya kan bergeser dari persoalan donasi, lari kepada persoalan lain. Gitu, ya kan? Jadi intinya Bang bisa menilai analisa bahwa
soal donasi kita anggap 1,3 M masih dipertanyakan dan akhirnya mengirim opini sekarang masalah pelaporan video. Lah, ya, tentunya kan akhirnya bergeser kan. Nah, kalau sudah bergeser seperti ini, tentunya kan ini akan mempersulit karena akan butuh lagi energi kan. Gitu, akan butuh energi gitu. Tapi intinya kalau laporan kemarin juga saya wawancara pihak saksi dari pelapor antara 4 orang ini ya, terutama ada FA juga di situ di Polres atau di Polda Metro Jaya. Nah, Abang siap juga nggak nanti proses untuk sebagai saksi atau membantu sebagai lawyer sendiri kalau nanti prosesnya berjalan? Jadi sebagai seorang lawyer harus memiliki integritas ya. Integritas itu adalah bahagian daripada komitmen kita untuk menciptakan diri kita ini menjadi orang yang memiliki tanggung jawab moral, gitu ya. Tanggung jawab moral itu dalam arti jangan sampai bahwasanya saya hari ini kuasa donatur, kan begitu maksudnya kira-kira. Terus tiba-tiba saya pindah untuk membela dia. Membela kan di sini juga ada laporan juga ya tabloid Benua juga. Abang juga siap juga untuk membela. Tapi udah satu paket ya, Pak. Saya itu begini ya. Kalau persoalan daripada di dalam donatur, ya kita satu paket. Tapi kalau persoalan nanti kepada misalnya dengan PN yang dilaporkan, nggak mungkin. Saya pastikan saya nggak mungkin bela Nopi, karena itu sangat tidak fair, ya. Atau saya pindah bela siapa gitu ya, HK contohnya ya. Nggak mungkin, itu tidak fair. Karena apa? Saya pernah tahu bagaimana menjadi seorang pengacara di dalam satu tim, terus kemudian saya mengetahui ada hal yang plus minus, terus saya pindah kepada ke sana. Itu nggak baik lah kalau menurut saya ya. Karena kita nggak bisa diuji, kita bisa komitmen nggak untuk menjaga kerahasiaan. Tapi kan kemarin juga disebutkan JS, FA, NV, dan GE. Nah itu nanti terkait yang mana laporannya, kan gitu ya. Kalau nggak salah soal penggelapan uang itu, Pak. Lah, kalau penggelapan uang itu nanti kan yang menjadi sasaran adalah contohnya kalau diduga misalnya ya ada yang menerima gitu ya dan dapat dibuktikan. Misalnya apakah dari Geri, apakah dari DS, apakah dari PN, apakah dari PB. Kalau ada menerima dapat dibuktikan daripada hasil donasi itu, ya silakan saja proses hukum. Tapi kita kan nggak mungkin kita membela misalnya ya. Kalau saya misalnya mau membela Geri, nggak mungkin. PB nggak mungkin gitu ya. Karena nggak fair nantinya gitu ya. Silakan nanti pakai PH yang lain. Dapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rafis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.